Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitriana dengan NIM 2423240031 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi sejarah kebudayaan Islam dari kelompok 7 sampai dengan kelompok 13, yang dimana video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah sejarah kebudayaan Islam MI atau SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 7 tentang penyebaran Islam di Asia Tenggara, yang dimana sejarah masuknya Islam dan interaksi dengan budaya lokal di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat memperkenalkan Islam melalui interaksi sosial, perkawinan, dan etika perdagangan. Di awal keberadaan Islam terlihat dari komunitas Muslim di pesisir Sumatera serta berdirinya Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Penyebaran Islam berkembang melalui perdagangan, pendidikan, dakwah ulama, dan dukungan politik kerajaan-kerajaan Islam seperti Malaka, Demak, Banten, Aceh, Ternate, dan Aceh. Islam kemudian memberikan dampak besar dalam bidang sosial, budaya, dan politik dan pendidikan. Secara sosial, Islam memperkenalkan persaudaraan umat dan menertibkan kehidupan masyarakat meski tetap menghadapi tantangan seperti perbedaan mazhab dan kolonialisme. Secara budaya Islam, Islam berakulturasi dengan tradisi Hindu-Buddha dan animisme terlihat pada arsitektur masjid, seni pertunjukan, sastra Melayu Islam, serta berbagai upaya adat. Dalam politik, raja-raja Islam menggunakan syariat sebagai dasar legitimasi kekuasaan dan kerajaan Islam menjadi pusat dakwah serta ilmu pengetahuan. Sementara itu, dalam bidang pendidikan, lahir pesantren Dayah dan Surau yang melahirkan banyak ulama besar serta tokoh pergerakan nasional. Kemudian ada interaksi Islam dengan budaya lokal berlangsung secara damai dan akomodatif. Islam tidak menghapus budaya setempat, tetapi mengolahnya sesuai nilai tauhid, sehingga lahir tradisi baru seperti kenduri, sekaten, dan penggunaan kaligrafi serta transformasi adat pernikahan maupun kematian. Bahasa Melayu juga berkembang menjadi bahasa dakwah dengan banyak serapan Arab. Kerajaan-kerajaan Islam menerapkan hukum Islam berdampingan dengan adat seperti prinsip adat Basandi, syarak di Minangkabau. Secara keseluruhan, akulturasi ini menghasilkan corak Islam Asia Tenggara yang moderat, toleran, dan selaras dengan kearifan lokal, serta membentuk identitas keagamaan dan kebudayaan masyarakat hingga masa modern. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelompok 8, yaitu tentang Islam di Asia Tengah, yang dimana penyebaran Islam di Asia Tengah. Sebelum Islam hadir, Asia Tengah merupakan pusat interaksi budaya melalui jalur sutra yang dihuni oleh masyarakat multi etnis seperti Persia, Sogdiana, Turki, dan kelompok non-Madik Stepa. Beragam agama berkembang seperti Zoroastrianisme, Buddhisme, Kristen Nestorian, Manikeisme, serta kepercayaan Turki kuno. Secara politik, kawasan ini menjadi rebutan dinasti Sasanid dan dinasti Tang yang menjadikannya wilayah strategis sekaligus rawan konflik. Yang pertama itu ada periode awal masuknya Islam, yang dimana pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Masuknya Islam dimulai setelah penaklukan Persia oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Transoxiana, wilayah penting antara Sungai Amu, Darya, dan Sirdarya, menjadi target utama ekspansi Jenderal Qutaibah bin Muslim memimpin penaklukan kota besar seperti Bukhara, Samarkand, dan Khawarazm.
Meski awalnya melalui militer, Islamisasi justru berkembang pesat melalui perdagangan jalur sutra, interaksi sosial, dan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan pada masa Abbasiyah, yang dimana pada masa Abbasiyah Asia Tengah Asia Tengah menjelma menjadi pusat keilmuan dan perdagangan dunia Islam. Kota-kota seperti Bukhara dan Samarkand berkembang sebagai pusat ilmu. Dari kawasan ini lahirlah tokoh besar seperti Imam Al-Bukhari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Peran para sufi terutama melalui tarekat seperti Naqsbandiyah mempermudah Islamisasi karena pendekatan tasawuf yang akomodatif terhadap budaya lokal. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan pada abad pertengahan atau abad ke-10 sampai dengan 15 Masehi. Yang dimana dinasti Samanid memajukan bahasa Persia dan membangun pusat pengetahuan yang melahirkan ilmuwan besar. Karakhanid memperluas Islamisasi di kalangan bangsa Turki. Pada masa Timurid, terutama di bawah timur, Leng dan Ulugh-Beg, Samarkand mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat seni, sains, dan arsitektur. Observatorium Ulugh-Beg menjadi salah satu pusat astronomi terkemuka pada zamannya. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh Islam terhadap kebudayaan lokal, yang dimana Islam itu tidak menghapus budaya lama, melainkan berakulturasi dengannya, yang dimana bahasa Arab digunakan untuk ilmu agama, namun bahasa Persia dan Turki tetap hidup dan berkembang. Seni arsitektur Islam mewarnai masjid, madrasah, dan bangunan umum dengan ciri kubah besar, menara yang tinggi, serta ornamen geometris. Sastra Persia mengalami masa keemasan dengan lahirnya karya monumental seperti Shahnameh. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan ilmu pengetahuan, di mana Asia Tengah menjadi pusat ilmiah yang melahirkan banyak ilmuwan besar, di antaranya Al-Khawarizmi atau Bapak Aljabar dan Algoritma. Kemudian yang kedua ada Ibnu Sina sebagai tokoh kedokteran dan filsafat. Kemudian yang ketiga ada Al-Biruni atau ahli astronomi dan antropologi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada Omar Khayyam sebagai matematikawan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok 9 yaitu awal penyebaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang dimana proses masuknya Islam di Indonesia yang pertama yaitu ada kondisi Nusantara sebelum Islam. Yang dimana sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara lebih memiliki sistem kepercayaan, budaya, ekonomi, dan politik yang berkembang. Yang dimana agama Hindu-Buddha mendominasi melalui kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit, sementara animisme dan dinamisme tetap hidup di kalangan rakyat. Masyarakat juga memiliki budaya yang kaya seperti wayang, gamelan, dan adat istiadat. Letak Nusantara yang strategis membuatnya menjadi pusat perdagangan internasional dan tempat bertemunya pedagang dari Arab, India, Persia, dan Cina. Sementara itu, melemahnya kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-13 membuka ruang bagi berkembangnya kerajaan Islam. Kemudian yang kedua yaitu teori masuknya Islam. Teori masuknya Islam yang dimana para ahli mengemukakan 4 teori utama. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat, yang dimana Islam datang dari pedagang Gujarat India pada abad ke-13. Bukti utamanya adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian ada teori Mekah atau Arab, yang dimana
Islam dibawa langsung dari Arab sejak abad ke-7 berdasarkan catatan Musafir dan sumber Cina. Kemudian ada teori Persia, di mana Islam masuk melalui Persia terlihat dari kesamaan tradisi seperti peringatan Asyura dan istilah-istilah bahasa Persia. Kemudian ada teori Cina, di mana Islam itu disebarkan oleh pedagang Muslim Cina yang terbukti dari jejak arsitektur masjid dan tokoh-tokoh keturunan Tionghoa. Kemudian yang ketiga yaitu jalur masuknya Islam, yang dimana Islam masuk ke Indonesia itu melalui berbagai jalur damai, yaitu seperti perdagangan, yang dimana pedagang Muslim memperkenalkan Islam di pelabuhan-pelabuhan utama. Kemudian perkawinan, yang dimana pedagang atau ulama menikah dengan wanita pribumi dan menyebarkan Islam melalui keluarganya. Kemudian pendidikan, yang dimana melalui pesantren, surau, dan majelis taklim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kelompok 10, yaitu Islam di masa penjajahan, yang dimana dinamika perkembangan Islam di Indonesia dan peran ulama serta organisasi dalam melawan penjajahan. Yang pertama yaitu ada dinamika perkembangan Islam di Indonesia selama masa penjajahan. Ya, perkembangan Islam di Indonesia berlangsung melalui beberapa fase penting, yaitu yang pertama ada fase awal, yang dimana berlangsung pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, yang dimana itu merupakan penyebaran melalui jalur perdagangan. Islam masuk ke Nusantara lewat jalur perdagangan internasional yang ramai antara Arab, Persia, India, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menyebarkan Islam melalui interaksi sosial, pernikahan, dan etika perdagangan. Komunikasi Muslim pertama berkembang di pelabuhan-pelabuhan seperti Aceh dan Sumatera. Pada fase ini, Islam diterima terutama di kalangan pedagang dan bangsawan pesisir. Kemudian yang kedua yaitu ada fase kerajaan Islam pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Penguatan politik dan budaya, yang dimana berdirinya Samudra Pasai menjadi tonggak awal kerajaan Islam di Indonesia. Kesultanan seperti Malaka, Demak, Cirebon, Banten, dan Aceh memperluas penyebaran Islam, yang dimana Wali Songo menggunakan dakwah yang akomodatif terhadap budaya lokal seperti wayang dan gamelan, sehingga Islam mudah diterima di masyarakat. Pada periode ini, Islam berkembang menjadi identitas sosial, politik, dan budaya Nusantara. Kemudian yang ketiga yaitu ada fase masa kolonial, yang dimana pada abad ke-17 sampai 19 Masehi, yang dimana ini merupakan tantangan dan ketahanan. Belanda membatasi pengaruh Islam melalui politik pecah belah, pembatasan ulama, dan pendidikan kolonial. Namun, pesantren tetap menjadi pusat pembinaan Islam. Di masa ini lahir pembaharu seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 11, yaitu perkembangan Islam pasca kemerdekaan Indonesia, yang dimana peran Islam dalam pembangunan nasional dan kontribusi organisasi Islam. Yang pertama yaitu ada peran Islam dalam bidang politik dan ketatanegaraan, yang dimana Islam memiliki peran besar sejak awal berdirinya negara. Tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Agus Salim dan Tuku Muhammad Hasan berperan aktif dalam perumusan dasar negara saat sidang BPUPKI sampai dengan PPKI. Meskipun awalnya terdapat klausul syariat dalam Piagam Jakarta, tokoh Islam bersedia menghapusnya demi persatuan bangsa. Setelah kemerdekaan, partai-partai Islam seperti Masyumi, NU, PSII, dan Permusi terlibat dalam dinamika politik Indonesia
Politik Islam kemudian berkembang menjadi kekuatan moral yang mendukung persatuan dan pembangunan negara. Kemudian yang kedua yaitu peran Islam dalam bidang pendidikan. Umat Islam berkontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa. Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren dan madrasah menjadi pusat pendidikan dan pembinaan karakter, yang dimana setelah kemerdekaan pesantren berkembang menjadi lembaga modern yang mengajarkan ilmu umum dan agama. Madrasah mendapat pengakuan negara melalui Departemen Agama. Organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendirikan ribuan sekolah, universitas, rumah sakit pendidikan, dan lembaga sosial. Para intelektual muslim seperti Gus Dur, Nurcholish Madjid, dan Buya Hamka turut memajukan pendidikan Islam yang modern, inklusif, dan relevan dengan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu ada peran Islam dalam bidang. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kelompok 12, Islam kontemporer di Indonesia. Yang pertama yaitu tantangan Islam di era modern Indonesia. Islam di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang muncul akibat perkembangan zaman, globalisasi, dan perubahan sosial. Tantangan tersebut meliputi yang pertama yaitu ada radikalisme dan terorisme, di mana munculnya kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam menimbulkan ancaman serius bagi keamanan nasional dan mencoreng citra Islam modern Indonesia. Aksi teror ini memicu Islamofobia dan menimbulkan stigma negatif terhadap umat Islam. Kemudian yang B yaitu sekularisasi dan krisis identitas. Modernisasi membawa budaya individualis dan materialistis yang menyebabkan sebagian umat, terutama generasi muda, mengalami kebingungan identitas antara nilai agama dan tuntutan modernitas. Kemudian yang ketiga yaitu diskursi, teknologi, dan penyebaran hoax. Perkembangan teknologi digital memudahkan penyebaran informasi keagamaan, namun sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan provokasi yang menyesatkan masyarakat. Kemudian yang keempat ada fragmentasi internal umat. Perbedaan paham dan orientasi politik memicu polarisasi antara kelompok konservatif, moderat, dan liberal, sehingga melemahkan persatuan umat Islam. Kemudian yang kedua yaitu peluang Islam di era modern. Walaupun menghadapi banyak tantangan, era modern juga membuka peluang besar bagi kebangkitan Islam yang lebih progresif dan konstruktif. Kemudian yang pertama itu ada dakwah digital. Platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok menjadi media efektif untuk berdakwah secara kreatif dan menjangkau generasi muda. Yang kedua yaitu ada ekonomi syariah, perbankan syariah, industri halal, dan wakaf produktif. Baik, yang terakhir yaitu penjelasan dari untuk kelompok 13 ini, mana kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Studi sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, budaya global, serta dampak globalisasi. Yang pertama yaitu perkembangan peradaban Islam. Peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Semangat menuntut ilmu dalam Islam melahirkan ilmuwan, seniman, dan arsitek besar yang memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan pengetahuan dan budaya global. Kemudian yang kedua yaitu sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan, di mana yang pertama yaitu ada kedokteran ilmuwan seperti Al-Razi dan Ibnu Sina, pengembangan konsep diagnosis, farmasi, dan sistem rumah sakit modern. Karya mereka menjadi rujukan Eropa selama berabad-abad. Kemudian yang kedua yaitu matematika, Al-Khawarizmi, memperkenalkan aljabar dan algoritma. Ilmuwan muslim mengembangkan angka Hindu, Arab, dan konsep nol yang menjadi dasar teknologi komputer. Kemudian yang ketiga yaitu astronomi Al-Batani dan ilmuwan observatorium Maragha mengembangkan kalender, peta langit, dan instrumen astronomi yang mempengaruhi astronom barat seperti Copernicus. Kemudian yang keempat itu ada fisika dan optika, di mana Ibnu Al-Haytham merumuskan metode ilmiah dan teori optika yang menjadi dasar teknologi
kamera, lensa, dan teleskop. Kemudian yang kelima yaitu ada filsafat dan ilmu sosial, yang dimana Al-Farabi mengembangkan teori etika dan politik, sementara Ibnu Khaldun sebagai bapak sosiologi memperkenalkan teori siklus peradaban yang masih. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi kelompok 7 hingga kelompok 13. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.